Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimuna mutamassikuna bil Islam. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Barkah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini 8 April 2022, perkenankan khatib memilih tema 3 gerbong keberkahan bulan Ramadan 1443 Hijriyah. Alasan khatib memilih tema ini pertama bahwa Ramadan adalah bulan istimewa. Yang kedua, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Alasan yang selanjutnya bahwa Ramadan datang setahun sekali dari siklus 12 bulan. Yang ketiga bahwa ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya dan kita sering mendengarnya. Kemudian yang keempat, Ramadan adalah bulan silaturahim keluarga. Di antara 12 bulan, hanya di bulan Ramadan kita sering bersama keluarga, paling tidak saat makan sahur dan berbuka puasa. Alasan yang kelima bahwa hidup di dunia ini hakikatnya adalah ladang amal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Karenanya Ramadan kita gunakan untuk beramal seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian alasan yang lain, satu ungkapan mengatakan life is a matter of choice. Hidup itu adalah perkara pilihan, mau pilih yang mana. Nanti khatib akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan 3 gerbong keberkahan di bulan Ramadan itu. Yang ketujuh bahwa Ramadan adalah bulan menambah ilmu. Setiap malam ada tausiah tarawih, lalu ada kuliah subuh. Tadi sudah diumumkan, petugas Sabtu dan Minggu sudah ada, tinggal kita menghadirinya di bulan ilmu ini. Lalu yang kedelapan, kita tahu bahwa dambaan hidup setiap manusia beriman adalah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, hidup penuh berkah, nantinya husnul khatimah. Oleh karena itu kita mengoptimalkan meraih keberkahan di bulan Ramadan. Dan yang kesembilan, Ramadan adalah bulan kebahagiaan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam tema ini khatib akan menjelaskan atau bercerita tentang sosok pahlawan muslim, kisah tentang Iskandar Zulkarnain sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 96. Dan ini sudah banyak dikaji dan ditulis orang. Cerita heroik sang penakluk yang menguasai wilayah dari ujung timur hingga ujung barat tak hanya populer di kalangan umat Islam saja, tapi juga terkenal di kalangan non-muslim baik di timur maupun di barat. Bahkan Oliver Stone, seorang sutradara film Hollywood di Amerika Serikat, mengangkat cerita sang penakluk hebat itu ke layar film dengan judul Alexander. Menurut Ibnu Katsir, Zulkarnain adalah nama gelar atau julukan
bagi seorang panglima penakluk sekaligus raja yang soleh, yang selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iskandar mendapat julukan Zulkarnain, yang secara harfiah Zul berarti memiliki dan Qarnain berarti dua tanduk. Maksudnya Iskandar yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Barakah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Itu sebabnya sengaja khatib mengambil satu episode kecil dari perjalanan hidup sang penakluk timur dan barat itu. Semoga hadirin dapat mengambil hikmah dalam kaitan Ramadan kita di 1443 Hijriah ini, atau tepatnya 8 April 2022 di masjid yang mulia, Masjid Al-Barakah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada satu masa Raja Iskandar Zulkarnain beserta pasukannya hendak berangkat menaklukkan satu daerah. Pagi hari sebelum berangkat, Iskandar Zulkarnain berpesan kepada pasukannya. Dia katakan, dalam perjalanan nanti malam kita akan melintasi sungai. Ambillah apapun yang terinjak yang ada di sungai itu. Ketika malam gelap gulita dan tiba dan pasukan Iskandar Zulkarnain melintasi sungai, maka para prajurit terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama tidak mengambil apapun yang terinjak di sungai karena yakin itu hanya batu. Golongan yang kedua mengambil ala kadarnya yang terinjak di sungai, sekedar mengikuti perintah sang raja. Yang ketiga mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak di sungai sehingga tasnya penuh dan kepayahan meneruskan perjalanan karena penuhnya bawaan. Setelah melanjutkan perjalanan dan tiba pagi hari, Iskandar Zulkarnain bertanya kepada pasukannya, "Apa yang kalian dapatkan semalam?" Ketika para prajurit memeriksa tasnya, ternyata isinya adalah intan berlian. Prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesalinya. Prajurit yang mengambil ala kadarnya ada perasaan senang bercampur penyesalan. Prajurit yang sungguh-sungguh mengambil merasa sangat bahagia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, moral story atau pelajaran moral dari kisah ini, kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah atau 2022 Biladiah, dan sekarang di Jumat pertama, karena ada yang berpuasa di hari Sabtu, ada yang berpuasa di hari Minggu. Di dalamnya banyak sekali keberkahan, dan kita memiliki 3 pilihan yang khatib istilahkan 3 gerbong keberkahan, karena sesungguhnya bisa dianalogikan kalau perjalanan dari satu kota ke kota lainnya dengan mengendarai kereta. Ada gerbong pertama yang penumpangnya kosong, gerbong kedua yang penumpangnya separohnya, gerbong ketiga yang penumpangnya penuh, sama-sama sampai tiba. Misal dari Jogja ke Jakarta, sama-sama tiba, tetapi penumpangnya berbeda-beda. Nah, yang pertama melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahan sedikit pun. Yang kedua melewati Ramadan dengan mengambil keberkahan ala kadarnya. Atau yang ketiga melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil keberkahannya, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Hadirin, sekarang
semua berpulang kepada hadirin, kepada kita semua. Jika Allah mentakdirkan kita hidup hanya sampai tahun ini, maka jadikanlah ini sebagai Ramadan terbaik dalam prestasi iman, ilmu, dan amal soleh, dan investasi akhirat kita. Muncul pertanyaan, bagaimana jika Ramadan ini adalah yang terakhir? Tentu tidak ada penyesalan di kemudian hari. Maka mari kita perbaiki mindset kita, niat kita, azam kita. Azam itu artinya al-iroda al-qawiyah, the strong desire. Kemauan yang keras kita perbaiki. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kita mengamalkan hadis Rasulullah, yakni amalan 7 sunnah Rasul, al-a'mal al-yaumiyah, amalan harian. Apa itu amalan harian yang harus kita lakukan setiap hari, utamanya di bulan Ramadan? Pertama, istighfar setiap saat, senantiasa istighfar, zikrullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Terus kita istighfar menggunakan media, counter atau cincin digital atau tasbih setiap saat. Tentu dalam keadaan berwudu, senantiasa istighfar, enggak putus. Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, kalau dia sedang malas, dia istighfar minimal 100 kali. Tapi sesungguhnya istighfar itu, mengucap astagfirullahalazim itu bisa kita lakukan dalam sehari lebih dari 1000 kali, lebih dari 5000 kali. Hanya persoalannya kita digoda oleh setan untuk lalai dan abai. Padahal ini adalah satu amalan ibadah yang ringan, kita semua hafal, tahu artinya, pahalanya luar biasa, tapi sering kita lalai. Satu ibadah tidak berbayar yang bisa menyelamatkan di alam kubur dan di alam akhirat. Yang kedua, kita senantiasa dawamul wudu, dalam keadaan berwudu, baik mau sholat ataupun tidak dalam keadaan mau sholat. Ustadz Arifin Ilham mengamalkan amalan 7 sunnah Rasul ini bertahun-tahun, tidak terputus satupun, selama bertahun-tahun. Dalam banyak kesempatan dia mengatakan, kalau kita akan bepergian naik pesawat terbang tidak dalam keadaan berwudu, itu nekat namanya. Kita dalam perjalanan mau naik lift tidak dalam keadaan berwudu, itu nekat namanya. Dan banyak kejadian yang jatuh dari pesawat, yang jatuh dari lift dan sebagainya. Lalu yang ketiga, membaca Al-Quran setiap hari, minimal 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Bahkan ada target minimal 1 juz 1 hari, atau khotam 1 hari. Ada yang mengamalkan seperti itu, menyadari betapa luar biasanya keberkahan di bulan Ramadan. Lalu yang selanjutnya, sedekah setiap hari, dan ini nanti akan khotib ulas. Yang selanjutnya, yang kelima adalah sholat tahajud setiap malam, lalu sholat berjamaah, utamanya sholat subuh setiap pagi, lalu sholat duha. Di sini ada para pemain sholat subuh berjamaah dan cukup banyak. Beberapa waktu yang lalu khotib mengisi kuliah subuh, alhamdulillah luar biasa. Sholat duha, amalan 7 sunnah Rasul, kalau itu kita lakukan, maka akan Allah tunjukkan yang Allah firmankan, yakni wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraja. Makhraja artinya jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Ada the hidden meaning, makna tersembunyi. Jalan keluar dari kesulitan hidup, jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hidup, baik dengan pasangan hidup,
dengan anak-anak, dengan mertua, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat, sesama para karyawan, atasan dan sebagainya. Allah berikan jalan keluar. Lalu Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak terduga. Yakin, hakul yakin, bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan indikasi dari bertakwa tadi adalah mengamalkan amalan 7 sunnah Rasul, apatah lagi di bulan Ramadan. Ada takjil, ada semangat dari yang Allah berikan, Allah karuniakan rezeki, lalu memberikan takjil sekian bungkus target, lalu minuman sekian kardus dan sebagainya. Rasulullah bersabda, siapa yang memberi makan 1 orang untuk buka puasa, maka pahalanya sama dengan pahala puasa sehari. Bayangkan kalau yang takjilnya diberikan sekian banyak, maka sekian banyak itu pula pahalanya. Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi yang mengatakan man dalla ala khairin falahu ajrun kafa'ilhi, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, baginya pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Seorang yang memberikan takjil kepada misalnya 10 orang, lalu mereka yang memanfaatkan berbuka puasa dengan takjil itu, mereka dapat pahala puasa, mereka dapat pahala buka puasa. Orang yang memberikan takjil dapat pahala sebagaimana mereka yang berpuasa. Ada kelipatan pahala. Maka sungguh sangat disayangkan kalau kesempatan yang setahun sekali ini, yang kita belum tahu akan kita dapatkan di tahun mendatang, bahkan juga belum tahu akan sampai kepada penghujung Ramadan, kalau kita sia-siakan. Hadirin, tadi khatib menyampaikan bahwa di antara amalan 7 sunnah Rasul itu adalah sedekah. Sedekah setiap hari. Ada begitu banyak keutamaan dalam bersedekah. Yang pertama, dosanya akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya itu. Yang kedua, bahwa harta yang disedekahkannya itu tidak berkurang, bahkan bertambah. Allah bahkan menjanjikan dalam Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Kemudian yang ketiga, dengan bersedekah itu akan membersihkan harta, menyucikan jiwanya. Khuz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Demikian di dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah dari harta mereka zakatnya, sedekahnya, maka dengan sedekah atau zakatnya itu akan membersihkan hartanya dan menyucikan jiwanya. Artinya apa? Ayat ini diawali dengan kata khuz. Itu fi'lul amri dalam bahasa Arab, kata perintah. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujub, bahwa hakikat dari kata perintah itu adalah wajib dilaksanakan. Khuz, ambillah. Maka DKM Masjid Al-Barkah jangan sungkan-sungkan untuk mendatangi mereka yang agnia, kalangan the haves, meminta sedekah dan zakatnya secara proaktif, karena memang ini ajaran dalam Al-Quran. Khuz min amwalim, ambillah dari harta mereka. Jadi perintah itu sebabnya ada bazis, badan amil zakat, infak dan sodako, ada laz, lembaga amil zakat dan sebagainya. Mereka mengamalkan ayat suci Al-Quran ini. Kemudian keutamaan dengan sedekah adalah bahwa dengan sedekah Allah turunkan banyak kebaikan. Man yarham man fil ardi yurham ma fis sama. Siapa yang mengasihani makhluk yang di bumi akan dikasihani oleh yang di atas, zat yang di atas. Al yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang menerima. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah bahwa sedekah akan meredam murka Allah. Allah akan senang sayang kepada kita. Sungguh bahagia ketika kita disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam keadaan ketenangan, ketentraman dalam hidup, kebahagiaan. Allah kucurkan keran rezeki yang semakin lebar, semakin luas.
Kemudian dengan sedekah akan membebaskan dari siksa kubur. Kita umat Islam meyakini bahwa setelah ini kita akan mati. Rasulullah memberikan satu gambaran usia bahwa usia umat Rasulullah itu dalam bilangan antara 60 sampai 70 tahun. Mu'tarakul manaya ma baina sittin wa sab'in. Pertarungan maut umatku itu dalam bilangan antara 60 sampai 70 tahun. Oleh Ibnu Majah ditambahkan, tapi sangat sedikit sekali yang sampai 70 tahun. Rasulullah sendiri di usia 63 tahun. Bahkan para ulama yang terkenal di negeri kita juga tidak sampai kepada usia Rasulullah. Dimulai oleh Kiai Haji Zainuddin MZ hanya 59 tahun. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun, Ustadz Arifin Ilham 49 tahun, Syekh Ali Jaber 44 tahun, lalu At-Tuwalibi hanya 40 tahun. Banyak yang di luar usia 60. Nah, persoalannya adalah apakah dengan usia yang terbatas itu di dunia bekal kita akan cukup dengan kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Hadirin, yang selanjutnya keutamaan bersedekah adalah dapat berteduh di hari kiamat, kemudian masuk surga lewat pintu yang khusus, yaitu pintu sedekah. Setelah itu akan dijauhkan dari api neraka, dan dengan sedekah itu adalah wasilah bertemu dengan Allah. Di bulan Ramadan dalam tausiah-tausiah kita banyak mendengar lisoimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqai rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Khatib tutup dengan satu hadis dan satu ayat. Yang pertama, hadis as-salatu tusilu sahibaha ila nisfit tariq wasyamu yusiluhu ila babil malik was-sadaqatu ta'khuzuhu biyadihi tusiluhu ilal malik. Salat membawa orang yang mengerjakannya hanya kepada setengah perjalanan. Puasa membawa orang yang mengerjakannya hanya kepada pintu raja. Sedekah yang dibawa dengan tangannya sendiri langsung membawanya kepada raja. Ini yang dikatakan liqa'u rabbih. Sedekah. Itu sebabnya orang yang mati menyesali setelah di dalam kubur, dia mohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, niscaya dia akan bersedekah. Bukan akan sholat, bukan akan puasa, bukan akan silaturahim. Ya Allah, kembalikan hamba ke dunia, niscaya hamba akan bersedekah. Lalu apakah ketika kita di dunia ini kita bersemangat bersedekah? Karena itu hadirin, lingkungan ini adalah lingkungan the haves, lingkungan perumahan menengah ke atas. Karena itu saldo masjid tadi yang cukup besar, maka akan lebih indah lagi kalau saldonya semakin besar. Lalu pemanfaatannya juga semakin maksimal, bukan disimpan di dalam bank. DKM ada kebanggaan ketika punya saldo puluhan juta, ratusan juta. Boleh bangga DKM ketika sudah menunaikan kewajiban mengeluarkan titipan itu untuk mereka yang membutuhkan. Khatib tutup dengan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang telah aku anugerahkan kepada kalian sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi jual beli, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi persahabatan, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi syafaat. Maksudnya bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban, menunaikan rezeki yang Allah titipkan kepada kita sebelum kita mati.
Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadiman faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah Jumat, mari kita awali doa kita sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana ya Allah. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli dain wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura ahlina wa umura usratina wa umura a'malina wa umura ibadatina khususan ibadah siyam fi sahri Ramadan wa sahil umuru masjidina masjid al-barakah summa sahil umuru qaryatina hadhih madamati samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha